Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita mampu berpuasa pada pagi ini, pada hari ini, dan juga berkumpul di masjid yang kita cintai ini pada pagi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman jahil atau sebut saja jahiliyah hingga membawa kita ke zaman yang terang benderang sampai sekarang ini. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya adalah salah satu pemuda dari Dolok Sanggul. Nama saya Muhammad Fatahillah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Pengetahuan Ilmu Sosial. Jadi di sini saya akan membawakan materi pembelajaran. Ada dua materi. Materi yang pertama adalah pembelajaran sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, kenapa kita mempelajari sejarah? Karena di dalam sejarah itulah terdapat kisah, kejadian, peristiwa-peristiwa yang lalu. Di sanalah terkenang di dalam pendidikan sejarah, di dalam ilmu sejarah. Nah, dan juga target dari pembelajaran ini adalah agar kita sama-sama mengetahui, sama-sama memahami apa saja yang terjadi di sejarah pada masa lalu. Apa saja peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Karena sekarang banyak sekali ya ketidakakuratan, kesalahan, atau bahkan kepalsuan di dalam pembelajaran sejarah, yang mana bahkan sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang dipelajari oleh siswa atau murid, sebut saja generasi penerus bangsa, yang mana mereka semua itu rata-rata mempelajari pelajaran sejarah yang salah. Nah, maka dari itu target pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui, memahami, tidak dibodoh-bodohi oleh orang, tidak ditipu-tipu oleh orang mengenai pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada 4 teori yang mengatakan. Teori pertama adalah teori Gujarat, India, mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Dengan salah satu buktinya adalah makam Marahsilu. Marahsilu ini adalah, kalau pengejaannya Maurahsilu, tapi pengucapannya Marahsilu. Bergelar Sultan Malik As-Saleh atau lebih dikenal Sultan Malikus Saleh, Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia yang sekarang bisa dibilang Iran, mengatakan bahwa Islam masuk sama pada abad ke-13 Masehi. Yang ketiga adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-9 Masehi dengan dibawa oleh para pedagang dari Cina yang singgah ke Nusantara pada abad ke-9 Masehi. Dan teori yang keempat adalah teori Arab, mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dengan salah satu buktinya adalah makam Syekh Makauddin di Barus. Syekh Makauddin di Barus pada abad ke-7 Masehi, dan juga dengan ditemukannya perkampungan Arab di Barus. Sekarang namanya adalah Bandar Khalifah, masih ada sampai sekarang kalau tidak salah. Jadi di dalam buku sejarah kebudayaan Islam yang dipelajari oleh anak-anak, yang dipelajari oleh para peserta didik, siswa, itu kebanyakan bahwa lebih dominan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Karena didukung oleh 2 teori, yaitu teori Gujarat dan teori Persia. Nah, dan yang lebih dominannya lagi adalah lebih dominan kepada teori Gujarat, India, yang mengatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh para pedagang Arab. Dibawa oleh para pedagang Arab, jadi hingga pada abad ke-13 itu muncullah kerajaan Islam di Aceh. Nah, jadi coba kalau kita rasionalisasikannya, ini sudah pernah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat, ada di dalam bukunya. Ada juga di buku Api Sejarah yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Pada abad ke-13, teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, itu adalah teori yang salah satunya dibuat oleh Dr. Snokhur Gronje. Jadi siapa Dr. Snokhur Gronje itu? Dia adalah kaum orientalis. Apa kaum orientalis itu? Orientalis itu adalah orang-orang barat, ilmuwan-ilmuwan barat yang membuat teori-teori tentang keislaman. Dan itu juga termasuk berbahaya kalau kita berlandaskan teori Islam dari orang-orang orientalis. Karena kenapa? Karena bangsa barat ini sangat ingin untuk menenggelamkan kejayaan-kejayaan Islam. Telah terjadi pada tahun 1400-an, ada namanya perjanjian Tordesillas
antara 22 negara terbesar di Eropa pada saat itu, yaitu Spanyol dan Portugis. Spanyol dan Portugis ini waktu itu masih belum mereka kan imperialisme. Banyak sekali negara-negara jajahan mereka. Apa yang sudah diambil Spanyol diambil Portugis, apa yang sudah diambil Portugis diambil Spanyol. Akhirnya mereka berdua membuat perjanjian Tordesillas. Jadi Portugis megang ini, Spanyol megang ini. Nah, mereka itu jadinya sudah membuat perjanjian saling berlomba-lomba. Siapa yang lebih tinggi antara Spanyol dan Portugis? Ingin mengalahkan apa yang lebih tinggi pada masa itu. Pada masa itu yang lebih tinggi bukan negara. Kalau negara pada masa itu yang lebih tinggi Spanyol dan Portugis. Bukan Inggris. Inggris belum masuk. Tapi peradaban yang paling tinggi pada saat itu adalah peradaban Islam. Bukan negara, bukan wilayah. Tapi agama. Semua ilmuwan, mulai dari kedokteran, mata, ilmu fisika, kimia, biologi, itu semua adalah Islam. Peradaban Islam yang paling tinggi pada masa itu. Jadi Spanyol dan Portugis ini berlomba-lomba untuk menenggelamkan kejayaan-kejayaan Islam dengan apa? Dengan agama. Karena tidak bisa agama dikalahkan oleh negara. Itu sudah beda. Agama dikalahkan oleh agama. Dan agamanya Spanyol dan Portugis ini adalah apa? Mohon maaf, disebut saja agamanya adalah Nasrani. Nasrani beda sama Yahudi ya. Nasrani itu berbeda sama Yahudi. Nah, jadi di perjanjian Tordesillas itu setelah mereka ingin memperbesar kekuasaan mereka, muncullah yang namanya 3G. Gold, Glory, Gospel. Selain untuk mengumpulkan harta dan kejayaan, mereka juga ingin memperluas agama-agama mereka. Dan salah satu itulah terbit kaum Orientalis. Kaum Orientalis itulah yang salah satunya adalah Dr. Snokhor Gronje yang membuat penyesatan-penyesatan pada teori-teori keislaman. Salah satunya dengan membuat teori masuknya Islam ke abad 13 Masehi untuk menghilangkan peradaban Islam yang ada di Nusantara pada mulai abad ke-7 sampai sebelum 13. Jadi pada saat itu, Snokhor Gronje itu masuk ke Nusantara, tempatnya di Aceh. Kenapa di Aceh? Karena Belanda pada masa itu, ketika datang ke Aceh, mereka nggak kuat. Nggak kuat. Setiap datang ke Aceh, sama orang Aceh itu lawan. Orang-orang Aceh ini makanya terkenal banyak sekali pejuangnya. Tuku Umar, Cut Nyadin, bahkan salah satu panglima laut terkuat di dunia, seorang perempuan, dia Laksamana Hayati, seorang putri dari Aceh. Pejuang ya, pejuang muslim, Laksamana Malahayati. Akhirnya Belanda berpikir, kenapa kita tidak bisa masuk ke Aceh? Apa yang salah dari kita? Akhirnya diutuslah Dr. Snokhor Gronje itu. Dia adalah seorang doktor dari Universitas Leiden, Belanda. Jadi Dr. Snokhor Gronje ini jurusan teologi. Teologi itu membahas tentang ketuhanan. Jadi dia disebut dengan teolog. Jadi dari Belanda itu diutuslah Dr. Snokhor Gronje ke Nusantara. Sama Dr. Snokhor Gronje ini dilihat apa titik lemah di Aceh. Sudah ketemu titik lemah di Aceh, pergilah dia ke Mekah, ke Arab, melaksanakan haji hanya untuk kepentingan ilmiah. Tapi sudah pasti sebelum itu dia masuk Islam dulu. Begitu setelah meneliti penelitian ilmiah di Mekah, datang ke Aceh, disitulah dia memporak-porandakan politik Aceh. Setelah memporak-porandakan politik Aceh, disitulah baru dia menyesatkan teori-teori keislaman. Itu banyak sekali, ada banyak sekali yang ditenggelamkan sama dia. Salah satunya dengan membuat teori Islam masuk ke abad ke-13 di Nusantara untuk menghilangkan abad ke-7 sampai abad sebelum 13. Padahal Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi itu kan berarti kisaran tahun 601 sampai tahun 700. Itulah abad ke-7. Itu adalah masa awal-awal keislaman. Karena kenapa? Rasulullah itu lahir sekitar 571 Masehi dan meninggal sekitar 620-an. 620-an ini adalah abad ke-7 Masehi. Setelah Rasulullah meninggal, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, ada 4. Dan tidak ada pada zaman Rasulullah sampai zaman Khulafaur Rasyidin seseorang yang keluar dari Jazirah Arab, seorang muslim yang keluar dari Jazirah Arab tanpa menambahkan nilai-nilai keislaman ke daerah itu sendiri. Jadi semua yang keluar pada masa itu, seorang muslim yang keluar dari Jazirah Arab pada masa itu mereka pasti akan menyebarkan Islam, menambahkan nilai-nilai keislaman ke daerah tersebut. Nah, salah satunya adalah Syekh Maqaudin. Karena itu semuanya diutus ya, ada yang diutus ke Afrika, ada yang diutus ke Eropa. Dan Syekh Maqaudin ini adalah salah satu yang diutus ke Nusantara dan bertepatan di Barus. Maka dari itu Barus sekarang dikenal sebagai kota Islam tertua di Indonesia. Nah, jadi pada teori ini, agar kita tidak salah sangka, karena di buku-buku pelajaran ada banyak sekali kesalahan tentang pelajaran sejarah. Karena di sana berlandaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi.
Padahal Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, Islam itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Memang ada Hindu, masih ada animisme, dinamisme, masih ada Sunda Wiwitan dan lain-lain. Tapi Islam di situ sudah menyebar, sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, disitulah kemunculan bangsa-bangsa Barat, mau Spanyol, Portugis, Eropa. Begitu muncul ke Nusantara, mereka itu menenggelamkan kejayaan-kejayaan Islam yang sudah ada. Seperti contohnya, ada daerah di Indonesia namanya Maluku. Maluku itu diambil dari kata mulk, kerajaan. Karena di sanalah di Maluku itu tersimpan banyak sekali raja-raja Islam. Maka dari itu dinamakan Maluku. Nah, pada saat itu ada dua kerajaan yang sedang berkonflik. Kerajaan A didorong oleh Spanyol, kerajaan B didorong oleh Portugis. Setelah berkonflik, saling diadu domba, hancurlah. Setelah hancur, dipanggillah sama orang Portugis, salah satu pendeta dari bangsa Portugis ke daerah tersebut. Sudah berkumpul di daerah tersebut para pendeta, disitulah ada pendeta yang paling tinggi, namanya Santa do Flamingo. Jadi Santa do Flamingo ini menyebarkan agama-agama Nasrani di sana. Mendirikan gereja setiap hari ke-7, orang-orang akan melaksanakan ibadah ke gereja. Nah, inilah yang akan mengubah kebudayaannya setelah datangnya Santa do Flamingo. Awalnya, hari di sana itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ketika kedatangan Santa do Flamingo, di sanalah awal mulanya ada kata minggu. Karena kenapa? Karena pada hari ke-7 itu, pertama orang-orang bertanya, mau kemana? Mau ke gereja. Nemuin siapa? Nemuin Santa do Flamingo. Nah, setelah itu kemudian orang Indonesia suka menyingkat-nyingkat. Suka menyingkat-nyingkat ucapan. Mau ketemu siapa? Do Flamingo. Mau ketemu siapa? Minggu. Akhirnya minggu itulah yang berubah menjadi kata minggu. Nah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum di Al-Quran adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, jadi orang-orang yang tahu mengenai ini, orang-orang yang tahu mengenai sejarah ini, dia tidak akan menyebut hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Dan tidak menyebut hari yang akan datang adalah minggu depan. Tapi mereka akan menyebutnya hari ke-7 itu adalah Ahad, dan hari yang akan datang adalah pekan depan. Bukan minggu depan, tapi Ahad dan pekan depan. Nah, karena kalau misalkan kita masih mengucapkan kata minggu, itu berarti sama saja kita mengikuti suatu kaum. Nah, tapi kan ini kasusnya sudah beda lagi, karena kita dari kecil memang sudah diajari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari gitu kan. Itu sudah menjadi transliterasi. Jadi tinggal kita saja berprinsip mau tetap mengucap kata minggu atau tidak gitu kan. Itu tergantung bagaimana kita berprinsip ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, salah satunya lagi yang paling banyak ini, yang paling penting, sampai di buku pelajaran sejarah juga ini ada yang salah. Salah satu pejuang dari daerah tersebut juga yang terkenal dengan golok yang sekarang ada di uang 1000, Kapiten Patimura. Jadi Kapiten Patimura ini, kalau kita lihat buku pelajaran sejarah, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, namanya di situ tertulis Thomas Matulesi. Namanya Thomas Matulesi. Thomas ini kan nama orang Kristen. Matulesi itu diambil dari nama Matius. Matius itu nama orang Kristen. Kenapa bisa dia jadi nama orang Kristen? Padahal Kapiten Patimura itu adalah seorang ulama, punya pesantren, gelar kiai, namanya Kiai Haji Ahmad Lusi. Nah, tapi kenapa dia bisa jadi namanya Thomas Matulesi? Karena salah satunya dari bangsa Barat, kaum-kaum orientalis yang menyesatkan sejarah, mereka akan menenggelamkan kejayaan-kejayaan Islam dengan membuat fakta-fakta yang palsu, yang salah, yang bahkan sampai sekarang masuk kurikulum pembelajaran anak-anak di sekolah. Nah, salah satunya lagi apa? Ibu Kartini. Nah, Ibu Kartini ini kemarin nih, pada tanggal 21 April 2021 ini banyak orang yang nge-share Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini itu, Ibu Kartini itu nggak pakai hijab. Kebayanya hanya segini, menampakkan aurat. Rambutnya dikonde. Nah, kenapa bisa Ibu Kartini itu seperti itu tampilannya? Padahal Ibu Kartini ini, mohon maaf ya, dia itu pakai hijab. Pakai hijab, dia murid dari Kiai Soleh Darat, santri. Selalu pakai hijab. Mohon maaf, karena saking seringnya dia membaca, saking seringnya dia menulis, matanya minus, pakai kacamata. Jadi foto aslinya, dia itu pakai kerudung, pakai kacamata.
matanya minus. Bukan kayak saya, pakai kacamata padahal kelakuannya minus, ya kan? Sifatnya minus, akhlaknya. Jadi Ibu Kartini itu pakai hijab, pakai kacamata, itu foto aslinya. Tapi kenapa dia pakai kebaya, nggak pakai hijab, bajunya cuma segini, menampakkan aurat, dan di-share oleh orang-orang selamat hari Kartini gitu kan? Itu karena salah satunya itu adalah foto Kartini yang dilukis, bukan difoto, dilukis oleh orang Barat. Makanya sampai sekarang perhatikan coba, itu lukisan apa foto? Coba, itu lukisan apa foto? Karena orang-orang Barat ini akan menyesatkan ajaran-ajaran Islam dengan menurunkan nilai-nilai keislaman, dengan menghancurkan nilai-nilai keislaman. Ada banyak sekali contohnya yang dilakukan orang-orang Barat ini untuk meruntuhkan nilai-nilai keislaman. Ya. Salah satunya adalah ketika membuat kurikulum tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika membuat kurikulum perjuangan kemerdekaan Indonesia, mohon maaf, peran para ulama di sana itu sangat minim. Kebanyakan membahas tentang BPUPKI dan PPKI yang merumuskan kemerdekaan Indonesia. Padahal di sana peran para ulama itu sangat besar ya. Pada tahun 1323 Hijriah bertepatan dengan 1905 Masehi. Disitulah berkumpul di Jami'atul Khair 4 ulama besar. Said Al-Fakhir, Said Muhammad, Said Abdurrahman, Said Sehan. Mereka merumuskan, kita ini sudah 300 tahun dijajah, tapi kenapa belum merdeka? Apa yang kurang dari kita? Jadi ini memang udah standar umat Islam, sudah diajarkan Rasulullah. Kalau misalkan seorang Islam ada konflik, pasti yang pertama kali dicari itu adalah akar permasalahannya, penyebabnya. Dan para 4 ulama ini yang berkumpul di Jami'atul Khair, mereka merumuskan kenapa kita sampai sekarang belum merdeka. Akhirnya ditemukanlah suatu permasalahan, masalahnya itu adalah apa? Kita berjuang terpecah-pecah, tidak bersatu. Akhirnya bagaimana solusinya? Ya solusinya disatukan. Bagaimana cara menyatukannya? Dipanggillah para ulama. Ada Kiai Haji Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini pendiri Muhammadiyah. Dia datang ke Arab belajar dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Begitu balik ke Nusantara, berubah nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ada banyak sekali ya. Ada dari Sudan diundang Syekh Ahmad Surkati. Tahun 1911, 6 tahun kemudian, mereka merumuskan. Jadi, ayolah kita berjuang, jangan terpecah-pecah lagi. Ayo kita bersatu. Ketika bersatu, setelah dirumuskan, barulah di Indonesia, bagian-bagian kota-kota besar itu saling support. Di Solo, support bagian perdagangan, ekonomi, para pengusahanya. Diinisiasi oleh Kiai Haji Samanhudi, mendirikan Sarekat Dagang Islam. Dari Jakarta sampai dengan Yogyakarta disupport di bagian pendidikan. Maka dari itu sampai sekarang Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Dari Surabaya, orang Surabaya itu orang-orang yang pintar politik, orang-orang yang pintar bicara, mereka support di bagian politik. Diinisiasi, dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, yang namanya sering disingkat Hos Cokroaminoto. Padahal Haji, sebut saja Haji Umar Said, kalau jangan sebut Hos, karena itu adalah haji ya, kalau disingkat-singkat segitu seperti itu nggak bagus. Bilang aja Haji Umar Said. Dan salah satu murid dari Haji Umar Said adalah Insinyur Soekarno. Nggak jauh-jauh, 1911, 1945, merdeka Indonesia. Begitu para ulama mulai bergerak, begitu para ulama mulai bersatu, ulama turun tangan, 300 tahun yang tadinya nggak bisa merdeka, hanya dalam 34 tahun, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada bulan Ramadan, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sekarang 12 Ramadan. 3 hari yang lewat Indonesia itu merdeka kalau kita mengikuti tahun Hijrah, tahun Hijriah. Nah, pada 9 Ramadan 1364 Hijrah bertepatan dengan 17 Agustus 1945, disitulah Indonesia merdeka. Di mana Indonesia merdeka? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di buku pelajaran sejarah hanya ditulis Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalau ada kata nomornya berarti di situ kan tempat. Tapi tempatnya tidak ada di buku pelajaran sejarah, ya kan? Tidak ada tempat siapa. Ada bahkan salah satu versi yang mengatakan di kediaman Soekarno. Memang kediaman Soekarno, tapi kan itu bukan rumah Soekarno pada awalnya. Itu rumah orang yang mewakafkan kepada Insinyur Soekarno. Tapi kenapa orang itu tidak pernah dibahas di buku pelajaran sejarah gitu kan, di ilmu sejarah.
Padahal orang yang mewakafkan rumahnya itu adalah seorang saudagar dari Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marto, seorang muslim. Mewakafkan rumahnya untuk Insinyur Soekarno demi kepentingan kemerdekaan Indonesia pada 9 Ramadan 1364. 30 hari Ramadan 10 hari pertama adalah dikenal dengan keutamaan rahmat. 10 hari kedua dikenal dengan keutamaan keampunan, maghfirah. 10 hari ketiga terakhir dikenal dengan Jadi di 10 hari pertama ini adalah rahmat. Dan Indonesia merdeka di 10 hari pertama bulan Ramadan, di 9 Ramadan. Itu adalah keutamaan dari rahmat. Rahmat ini kalau kita transliterasikan ke dalam bahasa lokal adalah belas kasih. Maka dengan belas kasih Allah itulah Indonesia bisa merdeka pada 9 Ramadan. Di 10 hari pertama keutamaan Ramadan yaitu rahmat. Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 dibuka dengan kata atas berkat rahmat Allah. Jadi pada saat itulah peran ulama itu sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan pembukaan undang-undang saja telah ditulis atas berkat rahmat Allah. Tapi sekarang banyak sekali ya di buku pelajaran sejarah ada yang mengatakan bahwa peran ulama itu sangat kecil. Lebih banyak peran orang yang lain-lain. Memang banyak orang-orang yang lain, tapi peran ulama ini kalau dia tidak merumuskan di Jamiatul Khair bagaimana cara memerdekakan Indonesia, demi Allah itu bisa dibilang 500 tahun Indonesia dijajah. Karena peran ulama ini sangat besar ya. Peran ulama ini betul-betul hebat. Tapi di buku pelajaran sejarah, itulah peran-peran ulama itu sangat minim di sana. Nah, maka dari itu target dari pembelajaran ini seperti yang tadi agar kita bisa memahami sejarah-sejarah yang asli, kejadian-kejadian yang lalu. Jadi pada kesimpulannya adalah Islam masuk ke Nusantara tadi pada abad ke-7 Masehi. Lalu juga nama asli dari Kapiten Patimura adalah Kiai Haji Ahmad Lusi, bukan Thomas Mutelesi. Dan juga begitu nanti kita bertemu 21 April yang ke depannya, jika masih ada foto Kartini, Ibu Kartini yang masih pakai kebaya, yang masih pakai tidak menutup aurat, itu tolong jangan geser lagi. Itu karena selain menyebarkan aurat, itu sama saja kita mendukung karya-karya orang Belanda yang menurunkan nilai-nilai keislaman. Karena Ibu Kartini itu foto aslinya itu dia pakai hijab, pakai kacamata. Nah, dan juga semoga target pembelajaran ini bisa terjalan agar kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi, agar kita bisa membagikan lagi, menurunkan lagi kepada orang-orang lain, agar kita tidak dibodoh-bodohi, agar kita tidak ditipu-tipu oleh orang, karena ada cukup banyak sekarang bahkan sampai masuk TV orang yang membuat pembodohan mengenai sejarah, mengatakan ulama-ulama itu tidak ada apa-apanya dalam kemerdekaan. Nah, orang yang seperti itu, itulah kita kasih paham dulu, kasih paham lah itu, suruh belajar sejarah ya. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Amin. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah, tapi jika ada kesalahan itu semua tak luput dari kebodohan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aina Winia. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah masjid yang tepatnya berada di Desa Sempajaya yang berada di dekat rumah saya sendiri. Di sini saya akan melakukan sebuah pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar dengan anak sekitaran di desa ini. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau nggak semangat ini lagi puasa semuanya? Insya Allah. Coba sekali lagi, bagaimana kabarnya? Insya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan
Perkenalkan, nama Ibu Aina Winia. Ibu tinggal di desa ini. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sekolah kalian belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial? Ya, Bu. Nah, jadi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial kepada kalian semua. Di sini Ibu akan bertanya mengenai nama-nama kalian. Yang pertama yang paling ujung siapa namanya? Muji. Coba lebih keras. Muji. Muji, Bu. Muji, Bu. Yang kedua? Sonita, Bu. Yang ketiga? Sosial. Yang keempat? Lestari, Bu. Oh, yang kelima? Najib, Bu. Terakhir? Yunda. Oh, Dinda. Nah, di sini langsung saja ya kita melakukan belajar mengajar kita. Nah, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, manusia, alam, sejarah, tentang lingkungan kita gitu. Jadi di ilmu pengetahuan sosial ini kita juga mempelajari tentang sosiologi. Harap perhatikan ya. Jadi di dalam sosiologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sosius dan yang kedua itu logus. Sosius itu berarti teman dan logus itu berarti ilmu. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian sosiologi ini ketika dia sudah terbagi menjadi dua, sosius dan logus, ia mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari tentang pertemanan. Kembali lagi, sosius tadi artinya teman dan logus itu ilmu. Jadi, sosius dan logus ini artinya ilmu yang mempelajari tentang pertemanan. Nah, di ilmu yang mempelajari tentang pertemanan ini terbagi juga menjadi dua, yaitu sosialisasi dan komunikasi. Kemudian ketika ada sosialisasi dan komunikasi, maka muncullah interaksi. Ada yang tahu apa itu interaksi? Siapa yang tahu, ayo? Nah, jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contoh, Muji dengan Sonita. Ketika Muji dan Sonita itu berbicara, itulah yang disebut dengan interaksi. Jelas? Jelas, Bu. Kemudian, contoh-contoh dari sosialisasi, interaksi, dan komunikasi ini mencakup masyarakat. Jadi masyarakat yang menentukan mengenai sosialisasi ini. Masyarakatlah yang berperan penting dalam sosialisasi ini, seperti itu kira-kira. Jadi cuma ini penjelasan Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada? Nggak ada, Bu, itulah. Ada, Bu. Nah, jadi sudah selesai penjelasan Ibu mengenai ini. Udah paham semuanya kan? Sudah, Bu. Jadi kita masuk ke kuis, belajar sambil bermain. Di sini Ibu mempunyai banyak pertanyaan di dalam kotak ini. Jadi di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan Ibu. Dan siapa yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Dan siapa yang menjawab pertanyaan Ibu akan mendapat hadiah pula. Jadi siapa yang ingin pertama kali maju ke depan? Siapa, ayo? Sanita? Najri? Ya, coba maju. Ini kotak ajaib ya. Kotak ajaib karena ada hadiahnya. Nih. Jadi pertanyaannya, Pak Tony berbincang dengan anaknya melalui handphone ataupun HP. Hal tersebut dikatakan sebagai A. Komunikasi langsung, B. Komunikasi tidak langsung, C. Semua benar. Tepuk tangan, benar jawabannya. Ini untuk Nazrin karena jawabannya sudah benar. Yang kedua, siapa yang mau bertanya? Akan Ibu. Adik, berdiri aja. Nah, berdiri. Mau bertanya apa? Apa arti dari sosial? Sosial. Jadi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pertemanan. Masyarakat itu adalah sosial gitu. Adek, Yunda termasuk sosial nggak? Termasuk kan? Karena Yunda termasuk masyarakat gitu. Jadi itulah arti dari sosial. Sini. Tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Sonita, coba aja dulu. Nanti kalau salah nggak apa-apa. Bertanya, mau bertanya apa?
di sini mau bertanya tentang apa? Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Nah, itu hampir sama jawabannya dengan sosial yang dipertanyakan Yunda. Jadi sosialisasi itu ilmu yang dipelajari oleh sosiologi. Kalau sosial itu kan contoh dari masyarakatnya, sedangkan sosialisasi itu bagian dari sosiologi itu. Gitu. Jelas? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Coba ulang sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi komunikasi itu sudah Ibu jelaskan di awal. Komunikasi itu merupakan sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Contohnya, nah ketika kita berbincang dengan manusia yang satu dengan yang lainnya, itu yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi ini juga berhubungan dengan interaksi gitu. Sedangkan interaksi sangat bersangkut paut dengan sosialisasi, bersangkut paut lagi dengan sosiologi. Sebenarnya ini saling berkesinambungan seperti itu. Jelas? Nah, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Nah, jadi sini pertanyaan. Ada 3 pertanyaan lagi ya. Saya dan kalian semua, termasuk anak-anak Ibu, termasuk ke dalam A. Meditasi, B. Interaksi, C. Motivasi. A. Interaksi, B. Meditasi, C. Motivasi. Nah, tepuk tangan buat Najwa. Nah, yang terakhir, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ada lagi? Mbak? Ya, boleh. Satu lagi. Apa arti dari sosius? Berikut jelaskan ya sebelumnya. A. Teman atau kawan, B. Masyarakat, yang C. Manusia. Teman dan kawan. Tepuk tangan. Nah, ini yang paling terakhir ya. Siapa yang ingin bertanya mengenai bagian dari sosiologi? Ini spesial, dapat 2 hadiah. Ayo, bareng-bareng. Yang bertanya mengenai sosiologi, yang udah Ibu jelaskan sebelumnya. Sosiologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang pertemanan. Nah, contoh-contohnya itu ya banyak. Ketika kita berbicara dengan teman kita berinteraksi dengan teman kita, berkomunikasi, gitu kan. Ayo, masih banyak ini. Mbak, Nazarin. Atau mau Ibu jelaskan sekali lagi? Iya? Nah, Ibu jelaskan ya sekali lagi. Di sini kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Pelan-pelan aja cerna apa yang Ibu bilang. Ilmu pengetahuan sosial sudah kalian pelajari di sekolah masing-masing kan? Jadi ilmu pengetahuan sosial itu mempelajari tentang lingkungan kita, tentang masyarakat, tentang manusia. Kita itu termasuk masyarakat enggak? Termasuk kan? Kita itu termasuk manusia enggak? Termasuk kan? Nah, jadi ketika kita termasuk masyarakat, kita manusia, maka disinilah kita sangat berperan penting di ilmu pengetahuan sosial ini. Karena ilmu pengetahuan sosial ini mempelajari tentang lingkungan, masyarakat, manusia, tentang bumi, sejarah, semua. Semua yang ada di muka bumi ini dipelajari di dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi di sini Ibu membahas mengenai sosiologi. Sosiologi ini terbagi menjadi 2, sosius dan logos. Sebenarnya sosiologi ini bahasa Indonesia. Ketika dia dibagi menjadi 2, berubah menjadi bahasa Inggris. Makanya dikatakan sosius. Sosius ini kan sosial atau teman, dan logos ini ilmu gitu. Jadi sosius dan logos ini mempunyai arti ilmu yang mempelajari tentang pertemanan. Nah, kalian semua ini berteman kan? Berteman. Jadi ketika kalian mempelajari tentang ilmu pertemanan, kalian juga berada di dalam lingkup sosiologi seperti itu. Jadi contoh dari ilmu yang mempelajari tentang pertemanan yang pertama
dan yang kedua itu komunikasi. Sosialisasi itu apa, Bu? Sosialisasi itu adalah ketika kita berbincang dengan orang. Sebenarnya sosialisasi dan komunikasi ini tidak jauh gitu, tidak jauh bedanya. Cuman yang membedakan bahwasannya sosialisasi ini bagian dari sosiologi dan komunikasi ini di dalam masyarakatnya gitu. Ngerti sampai di sini? Gimana nggak? Ibu terlalu cepat jelaskan? Iya. Jadi, Ibu lanjut ya. Ketika sosialisasi dan komunikasi ini bertemu, maka adalah interaksi antar manusia itu. Gitu. Ngerti? Nah, di dalam interaksi ini, siapa yang berperan? Masyarakat, ya kita gitu. Yunda, Najrin, semuanya, anak-anak ibu kan termasuk masyarakat. Gitu. Jadi ketika ada masyarakat ini, disinilah munculnya sosiologi. Bagian dari sosiologi ini yang intinya ini masyarakat seperti itu. Jelas? Coba bertanya, Ibu mau kalian bertanya, Ibu mau kalian aktif gitu. Nah, coba Linda berdiri. Nazrin. Aku akan contoh komunikasi langsung. Oh, jadi bagus itu pertanyaannya. Jadi komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama komunikasi langsung dan yang kedua komunikasi tidak langsung. Ibu kasih contoh pada kalian. Komunikasi tidak langsung, contohnya seorang guru sedang menelpon adiknya. Itu termasuk komunikasi langsung nggak? Tidak langsung kan? Karena melalui handphone gitu, melalui HP. Itulah contoh dari komunikasi tidak langsung. Sedangkan komunikasi langsung seperti ibu dengan kalian, anak-anak ibu itulah termasuk dari komunikasi langsung. Jadi itu contohnya. Bagus ya Nazrin. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Udah cukup? Cukup jelas? Atau ada lagi yang mau bertanya? Udah pas? Semuanya udah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah telah selesai hasil belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Mari kita ucapkan nafas alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Sofia, untuk nulis. Dah kelas berapa Sofia? Salah Ibu. Belum sekolah. Tadi kan. Makasih Bu. Sama-sama. Tadi. Nih untuk tadi. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Yunda yang terakhir. Ini yang terakhir untuk tadi, yang paling kecil. Nah, Ibu pulang buat anakku. Ya, Bu. Terima kasih untuk hasil belajar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap puasa ya, jaga kesehatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.